wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hanya alhamdulillah. Saya harap kalian hari ini juga setelah ketika kalian menjawab seperti tadi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan minta ketua kelas kalian untuk memulai berdoa. Silakan ketua kelas. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu kita berkah dan bermanfaat. Amin. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, hari ini tanggal berapa ya? 22. Itaki. Sakit. Angel Laila. Oke. Nezaluna. Maimana. Cut Melinda Septiani. Taki dan tiga. Nah ya. Oke, semoga yang sakit dikasih kesembuhan, sudah sehat, dunia sehat, juga tetap sehat dan semangat. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bioteknologi. Sudah baca bukunya tentang bioteknologi belum? Sudah. Tata awak saiki. Apakah kalian pernah memakan roti atau tempe? Makan tape? Memakan apa mana ya? Kimchi? Enggak. Ada yang pernah memakan yogurt? Apa mana? Keju? Mentega? Nah, kalau kalian tahu nggak tentang telur jaringan? Coba yang tahu angkat tangan sih. Apa itu telur jaringan? Apa? Angkat tangan. Raise your hand. Saya. Oke, apa? Mari baca ini. Bioteknologi konvensional itu ada di sejauh peradaban manusia, lalu menggunakan cara langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme, menggunakan peralatan metode yang sederhana, sama kurang steril, hasilnya sedikit dan kualitas belum terjamin. Oke, kalau yang bioteknologi modern, Kalau yang modern berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA, menggunakan mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Terus dia steril dan mampu memproduksi banyak dalam waktu. ya, itu ya bedanya antara bioteknologi modern dan juga konvensional. Sekarang coba diperhatikan dulu tugasnya bernama. Kita akan lihat. Nah, kenapa ya? Kelihatan ya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan sama teman kalian juga pembukaan tentang bioteknologi. Bioteknologi itu adalah teknik yang mengubah bangunan menjadi produk yang berguna melalui transformasi biologi dan menggunakan agen biologi. Agen biologinya walaupun dia modern, walaupun dia konvensional, tetap dia menggunakan agen biologi jenenge bioteknologi. Kemudian ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau untuk bioteknologi secara umum, apalagi yang konvensional itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian tadi ada dua, bioteknologi itu ada dua, ada konvensional dan juga modern. Kalau itu ada bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuknya ini ya kipas ini. Oh, golongannya apa kira? Asko Mikota ya. Spora itu sporanya. Oke, ini kalau apa ini? Ini. Kalau bentuknya kayak gini berarti bakteri apa? Bentuknya masih gowo, berarti sini adalah bacillus. Lek mundur lepas kampus. Nah, seperti itu jadinya ya. Lain menjadi orang mana? Aspergillus oryzae. Kedelai tadi lucu ya. Kayak apa ya? Kayak petis tapi dari kedelai warnanya rasanya ke asam kedelai. Iya. Kemudian ada Aspergillus oyae.
atau juga aspergillus lenti. Itu yang digunakan untuk membuat kecap. Kemudian amonia, oncom, streptococcus thermophilus, yogurt sama seperti lactobacillus vulgaris. Kemudian ada vulgaris, ini jadi keju, lactobacillus lactis juga keju, streptococcus lactis mentega, lactobacillus plantarum jadi asinan. Kubis ini kayak kimchi loh. Tapi bedanya kalau yang ini nggak seperti kimchi seperti ini ada lactobacillus kimchi. Kalau itu dibuat buah bisa apa enggak? Kalau dibuat buah jadi asinan bisa. Asinan ya. Oke, itu adalah organismenya. Dan kenapa kita penting untuk mempelajari bioteknologi konvensional ini? Karena kita akan tahu manfaat-manfaat dari bioteknologi konvensional. Misalnya, yang pertama, meningkatkan gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Sampai makan kedelai dengan makan tempe, gizinya beda. Apian sendiri, tempe ya, itu berarti dia meningkatkan gizi dari makanan dan juga minuman. Kemudian yang kedua, menciptakan sumber makanan baru. Misalnya dari air kelapa. Berarti kalau dari air kelapa contohnya apa? Misalnya buat yang lain. Misalnya kalau dulu saya buat dari kulitnya nanas atau pinang, pineapple. Bisa. Kemudian yang ketiga, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi sederhana tidak banyak membutuhkan biaya sehingga masyarakat kecil bisa melakukan dan menjual hasilnya untuk keperluan hidup sehari-hari. Kemudian kalau pada bidang pertanian banyak sekali kan jalan terjadi buntu karena bioteknologi sederhana tidak banyak membutuhkan biaya sehingga masyarakat kecil bisa melakukan dan menjual hasilnya untuk keperluan hidup sehari-hari. Kemudian kalau pada bidang pertanian banyak sekali kan jalan terjadi buntu atau soalnya ya pada bahan pangan seperti yang dijelaskan tadi bisa membuat makanan baru yang juga tahan lama dan lain-lain. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ada banyak sekali. Ya, yang pertama kita dapat menganalisis dan membandingkan prinsip bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern serta apa yang terlibat dalam proses tersebut. Tadi yang sudah dijelaskan awal tadi. Yang kedua, peserta didik kalian dapat menganalisis pengaruh penerapan bioteknologi konvensional bagi makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga, dapat mengusulkan solusi atas permasalahan yang ditemukan terkait bioteknologi konvensional. Yang keempat, dapat mendesain percobaan sederhana tentang bioteknologi konvensional di bidang pangan. Jadi nanti kalian akan membuat inovasi sederhana untuk membuat inovasi teknologi bioteknologi pada bidang pangan. Kita bikin yang sama-sama aja. Itu nanti kalian akan saya minta untuk membuat diferensiasi dari tepung. Jadi nanti kalian akan membuat makanan ya dari tepung, tapi menggunakan bantuan dari organik biologi. Kemudian yang kelima, dapat membuat produk inovasi bioteknologi konvensional di bidang pangan dengan kreatif dan inovatif. Jadi tetap garis bawahi kreatif dan inovatif. Gak cuma misalnya dia donat bener bolong tengah yang kayak ya. Jadi nanti ada inovasinya. Kemudian yang keenam, dapat menarik kesimpulan dari hasil percobaan sederhana tentang bioteknologi konvensional di bidang pangan dan mengkomunikasikannya. Jadi nanti kalian akan presentasi. Kemudian penilaiannya untuk hari ini, selain kalian nanti presentasi, akan ada penilaian sikap yang akan saya nilai kalian pada saat kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini nanti mereka saya akan dilakukan hari ini. Yang pertama, habis ini kalian akan saya kumpulkan dengan kelompok masing-masing. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Oke, kita dikumpulkan dengan kelompoknya. Akan saya bagikan LKPD yang akan kalian gunakan dan akan kalian kerjakan secara berkelompok.
Kemudian, perhatikan ya, simak dan amati perintah kerja yang ada di LKPD. Kemudian, nanti kita akan diskusikan dengan teman kalian. Selanjutnya, diskusikan dengan teman satu kelompok ide kreatif inovasi bioteknologi konvensional dari berbagai sumber. Kalian sudah punya buku paket, ini saya tambahkan untuk kalian bisa mencari. Oke, selanjutnya nanti kalian akan menulis juga di situ di lembar LKPD kalian. Itu ada timeline. Itu ada apa timeline itu? Timeline. Timeline itu waktu. Nah, waktu ada saya tulis nanti. Kira-kira saya mengerjakan ini pada siapa yang bagian mengerjakan dan kapan. Terus baru kapan dari produknya dan lain-lain. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Bisa di bangku kalian ataupun di depan kelas untuk mempresentasikan dari rencana pengerjaan produk kalian. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, belum. Kalau belum ada yang ditanyakan, silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Oke. Silahkan dipanggil dulu LKPD-nya. Timeline. Timeline itu waktu. Nah, waktu ada saya tulis nanti. Kira-kira saya mengerjakan ini pada siapa yang bagian mengerjakan dan kapan. Terus baru kapan dari produknya dan lain-lain. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Bisa di bangku kalian ataupun di depan kelas untuk mempresentasikan dari rencana pengerjaan produk kalian. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, belum. Kalau belum ada yang ditanyakan, silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Oke. Silahkan dipanggil dulu LKPD-nya. Sumpah roti pisang. Itu sudah terlalu umum. Tapi lu enak banget. Iya, tapi yang lain lah. Coba yang lain yang lebih inovatif. Kita harus bikin inovasi baru. Yang belum pernah. Yang inovatif. Oh iya. Mau asin apa mau manis? Asin. Kalau asin berarti orang punya Selesai proyeknya. Kok sampai lagi kapan pengerjaan dan lain-lain. Baru kemudian kalau yang lainnya ini dikerjakan di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Terima kasih Bu. Sama-sama. Paham? Yang ini nanti nggak enggak ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya nanti dijawab. Ada linknya nih. Linknya kamu bisa cari nanti atau cari link yang lain di Kalta. Terus pertanyaan ini harus jawabkan. di sini dulu. Langsung di sini. Terus kemudian kalau merencanakan proyek ini nanti juga. Ini kan pelajaran dulu. Jadi ono variabel ini jadi kamu tulis di situ. Terus mau sampai bekerja. Terus ini membuat jadwal penyelesaian proyek. Kamu tuliskan seperti yang saya jelaskan tadi tentang membuat timeline. Kemudian nanti presentasi. Silakan dicari. Kasih Bu. Sama-sama. Nggak bisa. Dulu kan masih ini ya, judul, rumusan masalah, tujuan manfaat, hipotesa, variabel, sampai alat bahan dan juga prosedur kerja. Terus mereka dari timeline, setelah itu nanti presentasi. Semuanya ini, BA ngapal ini. Kamu mau bikin apa? Ini bikinnya apa? Kenapa? Tujuannya apa? Variabelnya apa? Sampai gimana cara bikinnya? Bisa? Apa? Ada yang tanya kan? Ini kerjanya ya? Nanti yang dipresentasikan mulai dari sini. Kamu mau buat produk apa? Kenapa kok kamu buat produk itu? Ini kita mengembangkan produk yang sudah ada. Boleh. Kamu kembangkan. Misal donat itu Boleh. Mau isi kacang hijau boleh. Tak karep ini adalah inovasi dari produk pangan, ini ya.
Oke, silakan dikerjakan. Oke, kembali nonton. Kita lihat dulu videonya ada teman-teman. Oke. Masa kayak gitu? Oke. Oke, kembali lagi bersama kelompok 2. Jadi ini produk kita adalah takoyaki kendo. Ini dibaca bawah. Ya, itu saya ngelapornya aja. Yang hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Bahannya apa? Terus kemudian hasil pengamatannya seperti apa? Itu aja. Oke, jadi takoyaki ini bahannya terdiri dari 20 sendok makan susu cair hangat, 1 sendok teh permipan, 1 sendok teh gula pasir, 20 sendok makan tepung terigu protein sedang, sejumput garam. Iya. Sesuai dengan apa yang pakai aja. Ada tepung panir, terus pakai keju, sama sosis, terus sama saus. Prosedurnya gitu. Jadi hasil pengamatan dari hasil Ini pengertian dulu kita ya. adalah adonan yang di ibu ini pembahas ini. Dari tabelnya juga dibaca, dan bahasanya juga dibaca. Kemudian apa ada kendala saat kalian membuat itu? Tidak ada karena ini adalah makanan yang paling luar biasa. Apa pertanyaannya? Apa ini? Jadi pertanyaannya, apakah kalian Ayam mana Jadi pertanyaannya, apakah kalian memiliki kendala selama proses pembuatan pengerjaan takodok? Tidak. Oke, Bandika, silakan ya, serius ya. Aku boleh sesuatu bersama. Masih lah, Oh, terakhir Bu. Ayo. Nah, perhatikan videonya di situ bagaimana cara pembuatan dari provolonize. Ibu Sarisa. Oh ya, enggak apa-apa. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
yang menggunakan ragi itu teksturnya serongga, rasanya lembut, beraroma asam dan dia mengembang sempurna. Kalau yang tanpa ragi dia keras dan dia itu tidak serongga dan aromanya lebih biasa, tentu saja tidak mengembang. Ini bisa dilihat ya contohnya yang ini yang beragi, ini yang tidak beragi kecil. Jadi semua kecil ya. Ini dia. Oh, Biologi berupa ragi menyebabkan adonannya menjadi lebih mengembang. Hal ini menunjukkan link fermentasi ragi, guys. Nah, kesimpulannya, pemberian ragi pada adonan tepung menghasilkan produk makanan yang lebih mengembang. Pemberian ragi berpengaruh pada hasil jadi adonan tepung. Terus kalau misalnya dikasih ragi itu juga bikin cita rasa makanannya itu lebih enak. Kekuatan produknya, masyarakat familiar dengan provolone. Terus memiliki tampilan yang menarik. Terdapat varian rasa dan topping. Dari kelemahan produknya, membutuhkan waktu dan cukup lama. Lamanya kurang menarik, terlalu penting. Terus preferensinya pada produk selanjutnya yang akan melakukan persiapan yang lebih matang, mulai dari alat dan bahan hingga pengetahuan tentang suhu saat sebelumnya sama ditutup kan di atas udara itu kalian itu perlu menjalankan selama berapa menit supaya adonan itu mengembang. Saatnya enggak gitu ya. Cuma semua perlakuannya sama, baik bahan, proporsi bahan, sama waktu pengerjaannya. Oke, karena bahannya dan perlu dibahas sedikit nanti aja ya. Biar sama-sama. Terima kasih. Perbedaan perbandingan dua adonan yang dikasih lagi sama yang tidak. Nah ini perbedaan dari Ini window pane, Rek. Tidak bisa. Oke, silakan dijelaskan. Fermentasinya itu kurang, kembangnya itu masih kecil gitu, soalnya waktu fermentasinya kurang lama. Jadi kan harusnya nanti itu waktu fermentasinya 30 sampai 40 menitan, tapi nanti itu cuma fermentasi selama 10 sampai 15 menitan. Terus kekurangannya juga tadi waktu fermentasi kan harusnya di ruangan yang hangat, tapi kita itu karena terlalu terburu-buru dan alasnya agak plastik jadi susah memindahkan, jadi fermentasinya ditaruh di lantai. Terus kita juga di bawahnya AC, Sangat kurang steril. kurang mendapat sinar matahari. Jadinya tidak hangat sama sekali. Kalau atas susah Sudah. Oke, kalau yang lain ada yang tanya tentang buatan roti boy. Kesulitannya bagaimana? Apakah kesulitannya itu saat mengisi filingnya? Jadi ini bisa dilihat ya, ada yang bocor. Ya ini juga bocor. Berarti filingnya enggak good. Enggak, filingnya tuh good. Aku melipat. Kalau yang lain ada yang tanya tentang buatan roti boy. Kesulitannya bagaimana? Apakah kesulitannya itu saat mengisi filingnya? Jadi ini bisa dilihat ya, ada yang bocor. Ya ini juga bocor. Berarti filingnya enggak good. Enggak, filingnya tuh good. Nanti maksudnya bareng sama Oh iya. Oke, silakan yuk perhatikan ya. Ayo, kelompok dulu. Tolong.
Jadi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan atau perubahan dari dua perlakuan yaitu dengan ragi dan tanpa ragi. Yang pertama, yang dengan ragi itu warna benarnya tadi itu lebih cerah atau lebih terang. Terus kemudian rasanya itu lebih enak ya saat dimakan. Teksturnya lebih mengembang dan lembut. Jadi ini itu yang dengan ragi, ini itu yang tanpa ragi. Agak kecil gitu ya. Terus bau atau aroma dari adonannya itu kalau yang yang terlalu akan malah naik ya. Kalau ya. Oke, sudah. Ada tanya kira? Oke, kalau dikasih di kulkas berarti kenapa dikasih ragi Bu? Lebihnya tidak bukan kan ini inovasi. Oh, kan ini Iya, ini dari inovasi kita. Kalau ini kan jadinya kayak donat gitu. Tapi kalau misal beneran kan ini diketuk bunyi. Oke. Oke ya. Jadi hari ini waktunya untuk pembelajaran kami sudah selesai. Sekarang dikumpulkan dulu. Ayo teratur guys. Dorong kok sih. Ini ada kuis. Kawan kuis sana Greg. Oke, perhatikan di sini ada namanya tuh sama tulis jenenge dewe-dewe ya. Dikerjakan individu dong. Mana ada kelompokan. Dikerjakan. Saya waktu 10 menit. Ya ampun, lihat ada. Ya, kita refleksi pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Gila, Ternyata mikroorganisme itu berfungsi di kehidupan kita. Oke, salah satunya adalah pada bidang Makanan. makanan atau makan. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Semoga hari ini pelajarannya yang menyenangkan dan bermanfaat ya Raya. Sebenarnya kan belajar kan nggak cuma ngapal no ya. Jadi semakin kalian bisa memanfaatkan untuk kehidupan, maka itulah belajar. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.